Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan dan saya tuton untuk mata kuliah bahasa Inggris dengan kode MKWI 4201. Pada sesi sapaan ketiga ini, saya akan membahas terkait email informal dan memo bisnis. Jadi teman-teman bisa memperhatikan video sapaan saya sembari membuka PowerPoint-nya. Oke, silahkan menyimak. Ya, pada sesi ketiga kali ini kita akan membahas eh, bagaimana menggunakan bahasa Inggris untuk menulis email informal dan memo bisnis. Ya, saya yakin teman-teman mahasiswa di sini sudah pernah membuat email, baik itu Gmail, Gmail, atau lain-lain. Hampir semua email itu disediakan oleh penyedia layanannya, itu memiliki komposisi eh, yang sama. Dalam artian ada kolom di atas yaitu subject line terkait dengan kepada siapa kita akan mengirim email. Gitu. Bawahnya baru ada satu kotak besar di mana kita itu harus menuliskan salutation, salam, opening sentence, conclusion, dan closing. Itu ada di body, di kotak bawah. Sebelum kita ke bawah lagi ada tulisan kirim situ ya. Jadi saya yakin teman-teman udah pernah bikin email tuh kan. Tahu paham banget email structure kayak gimana. Nah, when we are trying to writing an email in English, jadi teman-teman harus tahu secara pasti alamat emailnya itu kemana mau dikirim. Mau dikirim ke alamat email yang mana? Punya rekanan, punya bisnis, punya teman bisnis, atau punya perusahaan mana gitu. Kemudian tentukanlah subject line. Subject line itu biasanya kita itu ngomongin eh, topik dari apa sih surat kita itu tentang apa gitu. Kemudian kita menentukan salam pembuka. Jadi biasanya kalau di bahasa Inggris ada Dear Sofyan, nah, gitu kan. Dear Dea, Dear eh, Erna, gitu. Kalau nggak tahu, kita bisa gunain jabatannya. Dear Sales Manager atau to whom it may concern. Jadi to whom it may concern itu kepada siapa yang bertanggung jawab gitu. Dan setelah kita nulis salam itu, kita itu tulis isinya. Nah, tulis isinya, kita itu intinya mau ngapain. Setelah itu kita lakukan finishing dari email kita dengan kata-kata terima kasih atau I look forward to hearing back from you. Saya menanti balasanmu. Atau thank you very much for your consideration. Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan. Gitu. Kalau ada lampiran, bawahnya ada tulisan please find attached file in below. Gitu. Dan sebelum teman-teman mengirim email nanti, cek kembali apakah email teman-teman itu sudah ditulis dengan tata bahasa, ejaan, atau tanda baca yang tepat. Oke, jadi ketika menulis pakai bahasa Inggris, cek lagi grammarnya, terutama koma, titiknya, jangan sampai typo. Mm-mm. Next ada perbedaan email formal dan informal. Oke, oke, teman-teman bisa lihat antara yang kiri dan kanan. Oke, oke, terlihat beda ya. Oke, kira-kira kalau lihat ini, yang formal mana, yang informal mana? Ya, betul. Yang pakai sir atau madam ini adalah formal, yang langsung Michael ini informal. Oke. Kita bisa tahu ketika langsung sebut nama biasanya itu adalah teman kita.
Oke, tapi kalau kita Sir atau Madam itu biasanya kita belum kenal, gitu. Jadi kita harus pakai yang formal. Nah, perbedaan formal dan informal itu ada di salutation and close, salam dan penutupnya, frase kolokvialnya, ada vocabulary-nya, abbreviation, penggunaan kata-kata yang singkat, bahasa yang disingkat, dan emoticons. Jadi kalau formal nggak pakai emoticons. Jadi buat teman-teman, wah emoticon, wah udah melekat nih, wah jangan dong. Selanjutnya kita ngomongin memo bisnis. Memo bisnis adalah pesan singkat untuk komunikasi internal antara rekan kerja pegawai. Tentu dari atasan kepada bawahan ya. Nggak mungkin bawahan ke atasan itu pakai memo bisnis. Nah, memo bisnis di bawah ini adalah perbedaan memo bisnis dan email. Oke, memo lebih singkat dari email. Tentu, memo itu to the point. Nggak ada pembuka, nggak ada penutup. Oke, terus memo itu komunikasi internal. Jadi, dalam satu perusahaan nggak boleh keluar tuh memo tuh. Memo itu bisa untuk massal, bisa untuk orang banyak dalam satu perusahaan. Tapi kalau email itu bisa digunakan untuk orang banyak, forwardnya banyak nanti, bisa untuk antar pribadi. Itu bedanya. Nah, ini adalah contoh memo bisnis. Jadi langsungan tuh dari siapa ke siapa, tanggal berapa, subjeknya apa, langsung diingetin. Langsung suruh mengikuti prosedur ini. Wah, tuh. Nah, referensi yang bisa teman-teman lihat itu adalah modulnya, modul yang disertakan, modul teman-teman yang bisa teman download. Di perpustakaan juga ada, dan lain-lainnya itu ada English for Emails dari Oxford, kemudian ada yang beberapa lainnya. Jadi teman-teman kalau kurang paham bisa menghubungi saya melalui grup. Saya bikin chat grup di si LMS e-learning UT, jadi teman-teman nggak usah sungkan. Oke, terima kasih telah menyimak penjelasan saya yang singkat ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat belajar.